Karakteristik materi genetik bakteri dan genetik sel eukariotik. Jawabannya yaitu struktur gen bakteri ada DNA, yaitu materi inti genetik sebagai pembawa sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, mesosom merupakan bagian dari membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Yang ketiga, ada ribosom, organel untuk sintesis protein. Yang keempat, ada plasmid, yaitu berbentuk seperti cincin yang berfungsi sebagai alat pertahanan sel terhadap lingkungan ekstrim. Yang kelima, ada endospora, merupakan spora berdinding tebal yang terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi bakteri. Selanjutnya, materi genetik sel eukariotik. Yang pertama, membran inti sel, yaitu pelindung inti sel yang bersifat selektif. Yang kedua, ada retikulum endoplasma, yaitu serangkaian membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Yang ketiga, ada mitokondria, berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk yang berfungsi sebagai tempat respirasi. Yang keempat, yaitu ada badan Golgi. Yang kelima, ada lisosom, organel sel yang terbentuk bulat, kantung membran dan dihasilkan oleh badan Golgi. Dan yang keenam, ada vakuola, yaitu kantung membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana mutasi dapat terjadi, apa keuntungan dan kerugian bagi sel bakteri. Jawaban yang kedua yaitu mutasi dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi seperti mutagen termasuk karsinogen, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, serta loncatan energi listrik seperti petir. Mutasi dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Namun demikian, mutasi juga dapat menimbulkan kerugian, diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariotik? Jawaban nomor 3 yaitu sintesis protein terjadi melalui dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Lalu translasi, yaitu sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Sintesis protein pada sel eukariot. Yang pertama ada transkripsi, yaitu tahap pembentukan mRNA berdasarkan kode genetik. Yang kedua, translasi, tahap penerjemahan kode genetik yang dibawa mRNA untuk menjadi satu urutan asam amino. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem Lux operon, apa fungsi sistem tersebut? Jawaban nomor 4 yaitu sistem Lux operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Pertanyaan kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jawaban nomor 5, proses perbaikan DNA yang rusak yaitu DNA rusak pada strain 3-5. DNA kemudian dipotong basa nitrogen yang rusak oleh enzim endonuklease restriksi, kemudian basa nitrogen tersebut dibuang hingga terjadi DNA polimerase mensintesis RNA primer menjadi basa nitrogen untuk mengganti yang rusak. Enzim ligase kemudian mempererat hubungan antara basa nitrogen yang baru dengan yang lama. Perbaikan itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perbaikan bebas kesalahan. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi. Yang ketiga, perbaikan eksisi. Yang keempat, perbaikan rekombinasi post-replikatif. Yang kelima, perbaikan tidak bebas kesalahan.